Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook Market Update minggu pertama Mei 2021. Saya Claudia Simanungkalit, siap memberikan informasi dan analisa terkini pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pasar saham global ditutup melemah sebanyak 0,27% sepanjang pekan lalu. Pelemahan terlihat terjadi secara merata, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Indeks saham utama Amerika Serikat pun terlihat cenderung melemah secara mingguannya, dengan indeks Dow Jones yang turun hampir 0,5%, indeks Nasdaq yang turun hampir 0,4%, dan indeks S&P 500 yang menguat tipis hanya sebesar 0,02%. Meskipun secara mingguannya pergerakan pasar saham terlihat terbatas, sepanjang bulan April, indeks saham benchmark S&P 500 mencatatkan kenaikan yang signifikan, yaitu sebanyak 5,2%. Kenaikan bulanan yang cukup kuat ini didorong oleh optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi, yang tercermin dari rilisan data ekonomi yang positif, baik dari sisi permintaan konsumen maupun pasar ketenagakerjaan, dan juga dari rilisan kinerja perusahaan sepanjang kuartal 1 2021 yang angkanya secara mayoritas telah melebihi ekspektasi pasar. Mengikuti tren pergerakan saham global, saham dalam negeri pun cenderung bergerak melemah sepanjang minggu lalu. Tercermin dari IHSG yang melemah sebanyak 0,35%, turun ke level 5.995 atau ditutup di bawah level psikologis 6.000. Selain pasar saham dalam negeri yang melemah, pasar obligasi dalam negeri pun turut mencatatkan penurunan secara mingguannya. Tercermin dari yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun yang naik 3 basis point sepanjang minggu menuju level 6,44%. Pelemahan yang terlihat baik dari aset saham maupun aset obligasi dalam negeri ini didorong oleh beberapa faktor, seperti rilisan angka kinerja atau pendapatan emiten-emiten dalam negeri yang kurang memuaskan, dan juga meningkatnya yield US Treasury. Kalau kita beralih ke pasar obligasi Amerika Serikat, obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun bergerak melemah sepanjang pekan lalu. Tercermin dari yield yang meningkat sebanyak 7 basis point dari level 1,57% ke level 1,63% di penghujung pekan. Walaupun aset saham dan obligasi dalam negeri cenderung melemah sepanjang pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap US dollar malah ditutup menguat dari level 14.480 di awal pekan ke level 14.445 di hari Jumat lalu, atau berhasil menguat selama 2 pekan berturut-turut. Hal ini dipicu oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang pada hari Kamis pekan lalu kembali menekankan arah kebijakan moneternya, termasuk untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level mendekati 0% hingga setidaknya tahun 2023. Di akhir pekan, investor juga turut mengantisipasi rilisan angka inflasi inti dari Amerika Serikat yang tercermin dari data Personal Consumer Expenditure atau PCE per bulan Maret yang tercatat di level 1,8% secara tahunannya dan 0,4% secara bulanannya. Di saat indikator inflasi ini mencatatkan kenaikan, investor cenderung akan melakukan aksi jual terhadap aset US Treasury karena adanya kebutuhan untuk mengkompensasi tergerusnya nilai investasi akibat kenaikan inflasi. Di sisi lain, selama terdapat gejolak atau pelemahan dari aset US Treasury, hal tersebut pun juga cenderung berdampak atau tercermin pada aset obligasi dalam negeri. Faktor lain yang patut untuk kita perhatikan dalam jangka waktu ke depan ini adalah angka kasus COVID-19 secara global yang terlihat kembali menunjukkan tren peningkatan. Negara Turki contohnya baru mengabarkan rencananya untuk melakukan lockdown, menyusul negara Jerman yang juga tengah melakukan lockdown untuk menekan gelombang ketiga penyebaran virus. Dan terutama negara India yang saat ini melaporkan penambahan kasus baru sebanyak lebih dari 300.000 setiap harinya. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk dapat mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Saya Claudia Simanungkalit,
Nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.